Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Babul Huda, NPM 250404-104, Program Studi Ilmu Hadis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Ar-Rasyid Adenan, NPM 2504041005, Prodi Ilmu Hadis. Baik, kami di sini akan melaksanakan tugas video. Baik, di sini kami akan membuat video mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu ulangan akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yuyun Yunita, MPDI. Berikut adalah video yang kami persembahkan. Sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Berdirinya dinasti monarki atau kerajaan pertama dalam Islam berawal dari krisis politik pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang disusul oleh Perang Jamal dan Perang Sipil. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, putra Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan secara damai Amul Jamaah pada tahun 40 Hijriah pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Guna mencegah pertumpahan darah lebih lanjut, Muawiyah menjadi khalifah pertama dengan pusat pemerintahan di Damaskus. upaya penaklukan Konstantinopel. Di masa Muawiyah, umat Islam gencar melakukan ekspansi wilayah luar dan membangun kekuatan maritim. Dilakukan pengepungan besar terhadap Konstantinopel, ibu kota Romawi, dan timur Bizantium sebanyak 2 kali antara tahun 49 sampai 60 Hijriah, meskipun diikuti oleh para sahabat besar seperti Abu Ayyub al-Ansyari yang akhirnya wafat di sana. Pengepungan ini belum berhasil menembus benteng pertahanan Konstantinopel. Kota ini baru takluk pada tahun 800 tahun kemudian oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tragedi Karbala, Yaumul Haram, dan pengepungan Makkah. Pasca wafatnya Muawiyah, anak Yazid bin Muawiyah naik tahta secara turun-temurun. Menunjukkan ini ditolak oleh para pembesar sahabat seperti Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Penolakan ini memicu pembantaian Sayyidina Husain beserta keluarga di Karbala oleh pasukan pembentukan Yazid. Penduduk Madinah mencabut baiat dari Yazid karena perilakunya yang dianggap tidak layak. Yazid mengirimkan pasukan kejam di bawah pimpinan Muslim bin Uqbah yang pembantaian ribuan warga Madinah termasuk puluhan penghafal Al-Quran dan sahabat Nabi serta melakukan penjarahan massal. Pasukan Yazid beralih mengepung Makkah, tempat Abdullah bin Zubair berlindung. Pasukan Yazid beralih mengepung Makkah, tempat Abdullah bin Zubair berlindung. Pasukan menggunakan manjani pelontar batu yang menyebabkan kerusakan parah pada Masjidil Haram dan runtuhnya sebagian bangunan Ka'bah. Yang keempat, kekejaman Gubernur Hajjaj bin Yusuf Asy-Syaqafi. Di bawah pemerintahan Khalifah Abdullah Malik bin Marwan, Hajjaj bin Yusuf dikirim untuk menumpas Abdul bin Zubair. Maka kembali dikepung dan Abdullah bin Zubair akhirnya terbunuh secara strategis. Hajjaj merombak ulang Ka'bah untuk dikembalikan seperti bentuk zaman Quraisy dahulu. Hajjaj kemudian ditunjuk menjadi gubernur Irak selama 20 tahun. Ia memimpin dengan sangat otoriter dan kejam. Korbannya mencapai 12.000 jiwa. Ia sempat menggunakan taktik unik, menukar telur milik warga untuk mengotori harga makanan mereka sehingga doa buruk rakyat Irak terhadap dirinya menjadi tumpul tidak dikabulkan. Hajjaj akhirnya wafat akibat penyakit aneh di mana perutnya dipenuhi cacing. Masa kejayaan Umar bin Abdul Aziz. Di tengah lembaran sejarah yang dipenuhi konflik, Daulah Umayyah mencapai titik paling gemilang di bawah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8. Meskipun hanya memimpin kurang lebih 2,5 tahun, ia memerintah dengan sangat adil, zuhur, dan bertanggung jawab penuh pada rakyatnya. Di zamannya, zakat dan baitul mal dikelola dengan sangat baik, sehingga rakyat hidup makmur sampai petugas zakat kesulitan menemukan orang miskin. Mustahik, beliau juga memperkasai kodifikasi pembukuan hadis secara resmi untuk pertama kalinya.
Yang keenam, kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah. Pasca wafatnya Umar bin Abdul Aziz, stabilitas negara mulai goyah akibat konflik internal keluarga. Titik terburuk terjadi pada masa Al-Walid bin Yazid atau Al-Walid II yang dikenal fasik, pemabuk, bahkan sempat berencana membunuh tempat minum Khamar di atas Ka'bah. Ia akhirnya dikudeta dan dibunuh oleh sepupunya sendiri. Kekacauan dan perebutan tahta kian meluas, dimanfaatkan oleh kekuatan Bani Abbas untuk melakukan pemberontakan massal. Pada tahun 1132 Hijriah, pasukan Bani Abbasiyah berhasil mengalahkan Khalifah terakhir Umayyah Marwan bin Muhammad dalam pertempuran di Sungai Zab. Pasukan Abbasiyah merebut ibu kota Damaskus dan melakukan pembantaian massal terhadap keturunan Bani Umayyah. Kelanjutan di Andalusia, meskipun Daulah Umayyah di Damaskus runtuh, salah seorang pangeran yang selamat, Abdurrahman Ad-Dakil, berhasil melarikan diri ke Spanyol Andalusia. Ia mendirikan kembali kekhamiran Bani Umayyah di Cordoba yang bertahan selama 275 tahun berikutnya, menjadi pusat peradaban dan penyebaran Islam di daratan Eropa. Secara keseluruhan, kekuasaan Bani Umayyah gabungan Damaskus dan Cordoba berlangsung selama kurang lebih 265 tahun. Pull your panties down from under you.